Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Erika Anjasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Plus Ulumul Quran Al-Mustafa Kabupaten Sumedang. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan ini merupakan fasilitator dan pengajar praktik saya. Ada Ibu Eli selaku fasilitator dan ada Ibu Yani selaku pengajar praktik. Koneksi antar materi, kita ketahui bersama bahwa pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak sesuai dengan kodratnya, agar mereka dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh keselamatan dan kebahagiaan di masa depan. Namun, pendidikan juga harus berhubungan dengan keadaan dan keadaan alami setiap anak, sehingga mereka benar-benar siap dan sedia untuk melaksanakan apa yang dimaksudkan. Nah, ada dua kerangka penting dari intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, yaitu perubahan dan pendidikan yang berorientasi kepada murid. Kita ketahui bersama bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ini memiliki semboyan, yaitu ada Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani, di mana kita harus menjadi teladan, menjadi penyemangat, dan menjadi pendorong support system bagi murid-murid kita. Pemikiran Ki Hajar Dewantara memiliki 3 kerangka dasar, yang dimana yaitu ada kodrat keadaan, ada prinsip perubahan, dan budi pekerti. Dalam kodrat keadaan terbagi menjadi 2, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di mana berkaitan dengan sifat dan lingkungan peserta didik itu berada. Tentunya hal ini berbeda ketika peserta didik tinggal di pegunungan dan peserta didik yang tinggal di daerah pantai, sehingga hal tersebut berdampak kepada proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu ada kodrat zaman, di mana keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua yaitu ada prinsip perubahan, di mana dalam prinsip perubahan ini terdapat 3 aspek atau kita kenal yaitu asas trikon. Ada kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Di mana kontinuitas itu prinsip berdialog dengan kritis mengenai sejarah kepada orang-orang terdahulu. Yang kedua, konvergensi, di mana pendidikan harus bisa memanusiakan manusia. Dan yang ketiga yaitu konsentris, memerdekakan pembelajaran seperti planet yang berputar pada porosnya. Kerangka yang terakhir yaitu budi pekerti, di mana budi pekerti ini dibagi menjadi 2, yaitu budi dan pekerti. Budi ini terbagi menjadi 3, ada cipta, rasa, dan karsa, yang berarti pikiran, perasaan, dan kemauan. Sehingga dengan ketiga hal tersebut, murid-murid kita di dalam kelas harus bisa kita identifikasi untuk mengetahui apa saja minat dan bakatnya dalam proses pembelajaran. Yang keduanya yaitu ada pekerti, yang berarti raganya. Jadi dari keempat hal tersebut, baik itu cipta, rasa, karsa, dan raga harus kita olah sehingga memiliki keseimbangan yang melahirkan kebijakan yang menjadi tujuan bagi semua disiplin ilmu. Dan ini merupakan pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelumnya sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Yang ketiga yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Tentunya sebelum mengetahui modul ini, yang pertama saya mendominasi pembelajaran atau teacher center dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas.
Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, yaitu mengutamakan aspek kognitif peserta didik. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik anak. Yang keempat, peserta didik pasif dan memiliki motivasi belajar yang rendah. Dan yang kelima, suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Ini merupakan kelima hal yang saya terapkan ketika saya belum mempelajari modul 1.1, di mana fokus saya belum pernah terbagi untuk memahami bagaimana karakteristik anak-anak. Tetapi untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang berubah atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Tentunya ini merubah pemikiran dan perilaku saya. Saya terapkan pembelajaran yang kita ketahui bahwa bukan hanya guru satu-satunya sumber belajar, tetapi banyak sumber belajar yang bisa dijadikan sarana dan fasilitas bagi murid-murid kita di kelas. Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada anak. Hal ini saya awali dengan memahami minat dan bakat mereka. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Dan perubahan perilaku yang ada pada diri saya, tentunya saya bisa mengemas pembelajaran secara menarik agar memotivasi belajar murid lebih meningkat. Yang kedua, memetakan pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, lebih cermat melihat minat dan bakat murid, di mana dalam hal menuntun sesuai dengan kodratnya. Pertanyaan pemantik yang terakhir yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berdasarkan budaya atau kearifan lokal dengan menerapkan pancaniti, yaitu niti surti, niti harti, niti bukti, niti bakti, dan niti sajati, serta mengintegrasikan nilai-nilai dalam Al-Quran dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan materi biologi. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Dan yang terakhir, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertama, pendidikan menuntun peserta didik sesuai dengan minat, bakat, dan profil belajarnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya nilai akademik saja, tetapi juga penanaman budi pekerti. Dan yang ketiga, pendidikan sejatinya berhamba kepada anak. Terima kasih, tetap semangat, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.